Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai ramalan bintang dalam perspektif Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Kelompok 3 terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Rahma Salma Nur Ajijah, NIM 188240003, dan ada rekan saya Nurul Sakinah dengan NIM 188240008. Berikut ini merupakan materi yang akan kami sampaikan, yaitu ada pengertian ramalan, ada pengertian zodiak, ada kerugian percaya ramalan zodiak, dan akibat percaya ramalan zodiak. Sebelum ke materi, kita bahas dulu nih, apa sih yang sebenarnya terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar kata ramalan atau zodiak? Pada dasarnya, ramalan atau zodiak adalah hal yang sama. Ramalan adalah prediksi mengenai hal-hal yang akan terjadi atau yang mengenai kita di masa yang akan datang. Sedangkan zodiak atau ramalan bintang berisi tentang ramalan keadaan asmara, keuangan, kesuksesan seseorang di masa yang akan datang. Biasanya digambarkan keadaan dirinya pada 1 minggu atau 1 bulan yang akan datang. Seseorang akan menyandang tanda ramalan atau tanda zodiaknya berdasarkan kedudukan matahari di dalam zodiak atau pada tanggal kelahirannya. Misalnya, orang yang lahir pada bulan Desember akan berzodiak Sagittarius karena pada tanggal tersebut matahari berada di wilayah rasi bintang Sagittarius. Seringkali terjadi di kalangan remaja, khususnya di kalangan remaja Islam yang ada di negeri ini, membaca zodiak itu pada majalah-majalah atau pada buku-buku surat kabar untuk mengetahui masa depan dirinya atau apa-apa yang akan mereka alami di masa yang akan datang. Nah, cara memperoleh ramalan itu tidak perlu susah payah sampai ke rumah tukang ramal, karena saat ini sudah ada atau sudah banyak disuguhkan di media sosial, atau bahkan sekarang bisa tinggal ketik lewat SMS dengan format reg atau spasi dan sebagainya. Zodiak atau ramalan bintang merupakan suatu kemungkaran yang sangat besar. Namun, terkadang sebagian orang hanya iseng dalam melakukan hal tersebut. Apakah hal ini dibenarkan dalam pandangan syariat Islam? Ya, tentunya tidak dong. Oleh sebab itu, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai ramalan dan zodiak dalam perspektif Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian ramalan. Ramalan adalah prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Bentuk saat ini itu misalnya zodiak, shio, dan kartu. Kata ramal diambil dari bahasa Arab yaitu ram, yang artinya adalah suatu ilmu untuk menafsir, menilik, melihat atau memprediksi nasib seseorang atau apa yang akan terjadi di masa depan. Sejarah ramalan telah ada dari zaman dulu. Misalnya Raja Fir'aun telah diberi peringatan oleh seorang peramal bahwa akan ada seorang laki-laki yang kelak menjatuhkan tahta kepemimpinannya. Lalu dengan cepat Fir'aun merespon ramalan ini dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Bila dilihat dari aspek kebahasaan sendiri, ramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ramalan yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Ramalan ini terdapat pada kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Serta ada juga yang disampaikan melalui para nabi, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ramalan ilmiah. Ramalan ini dilakukan oleh para ilmuwan setelah melalui penelitian-penelitian secara ilmiah, seperti ramalan cuaca, ramalan tanggal kelahiran seorang anak dari ibu hamil. Dan yang ketiga, ramalan mistik. Ramalan mistik ini berdasarkan informasi dari makhluk gaib atau melalui media lain yang biasa digunakan oleh seorang peramal. Ramalan ini dilakukan oleh paranormal, dukun, dan sebutan lainnya. Di dalam istilah keislaman sendiri, ramalan mistik dikenal dengan
tatoyur. Kata ini berasal dari toir yang artinya burung. Sejarah dari tatoyur berasal dari kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu. Jika seseorang hendak melakukan perjalanan, maka ketika melihat burung terbang menuju arah kanan, berarti dia akan mendapat keuntungan. Tapi, jika burung tersebut terbang dari arah kiri, maka akan terjadi kesialan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengertian zodiak. Zodiak berasal dari kata Yunani zodiakos kiklos, yang artinya lingkaran hewan merupakan sebuah lingkaran imajinatif di langit dengan lebar 80 derajat yang berpusat pada kedudukan matahari pada tanggal kelahirannya. Misalnya, orang yang lahir awal Desember akan berzodiak Sagittarius karena pada tanggal tersebut matahari berada di wilayah rasi bintang Sagittarius. Di bola langit terdapat garis khayal yang disebut dengan lingkaran eliptika. Jika diamati dari bumi, semua benda tata surya, planet, bulan, dan matahari beredar di langit mengelilingi lingkaran ekliptika. Keistimewaan dan kedua belas zodiak dibanding rasi bintang lainnya adalah semua berada di wilayah langit yang memotong lingkaran ekliptika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zodiak adalah semua rasi bintang yang di sepanjang lingkaran ekliptika. Rasi-rasi bintang tersebut adalah Capricorn, kambing laut, Aquarius, pembawa air, Pisces, ikan, Aries, domba, Gemini, si kembar, Cancer, kepiting, Cancer, Leo, singa, Virgo, gadis perawan, Libra, timbangan, Scorpio, kalajengking, dan Sagittarius, si pemanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Sakinah, di mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kerugian percaya ramalan zodiak atau ramalan bintang. Di mana yang pertama, dia akan termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang percaya ramalan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dia telah menyatakan bahwa ada zat selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk ke dalam perbuatan syirik. Di mana percaya zodiak sama dengan dia tidak mempercayai ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mempercayai qada dan qadar yang telah Allah tetapkan, dan tentunya dia termasuk orang yang musyrik atau syirik karena menerka-nerka takdir melalui zodiak. Karena seperti kita ketahui, sesungguhnya takdir dan masa depan seseorang itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzalul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Ketahuilah teman-teman bahwa perkara masa depan adalah perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjadi sesuatu yang tidak kita dapat ketahui atau termasuk dalam ranah gaib. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun beliau tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang tentunya diberitahukan Allah kepadanya melalui wahyu, sehingga tentunya tidak pantas bagi seorang makhluk pun menerka-nerka apa
yang tentunya belum terjadi atau akan terjadi di masa mendatang melalui ramalan bintang atau zodiak. Begitu pula kita tidak boleh mempercayai semua hal yang berhubungan dengan ramalan bintang, karena itu termasuk ke dalam perbuatan syirik. Nah teman-teman, untuk kerugian percaya ramalan zodiak yang kedua, yaitu ibadah sholatnya selama 40 hari tidak diterima, dimana Syekh Sholih Al-Syekh Hafizahullah mengatakan, jika ada seseorang membaca halaman Quran yang berisi zodiak yang sesuai dengan tanggal kelahirannya atau zodiak itu yang ia cocoki, lalu dia mempercayainya, maka ia layaknya seperti orang yang mendatangi seorang dukun. Akibatnya, hanya sekedar membaca hal semacam ini atau membaca zodiak di halaman Quran, maka ibadah sholatnya atau pahala sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dimana para ulama pun seringkali menyamakan hukum membaca ramalan bintang dengan hukum mendatangi tukang ramal yang mengklaim bahwa dia mengetahui perkara yang gaib. Maka kedua hal tersebut dinilai hukumnya adalah sama karena sama-sama mempertanyakan hal-hal yang gaib yang tentunya belum terjadi. Dimana orang yang percaya ramalan sangatlah merugi karena sholat yang telah dilakukannya selama 40 hari tidak akan diterima. Hanya sekadar membaca ramalan bintang saja, meskipun dia tidak mempercayai ramalan tersebut atau dia tidak membenarkannya, maka itu tetap saja haram. Akibat perbuatan ini, salat tidak yang telah ia lakukan, pahalanya tidak akan diterima selama 40 hari. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala man ata arafan fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma. Yang artinya, barang siapa mendatangi peramal lalu mempercayai ucapannya, maka salatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Maksud tidak diterima salatnya selama 40 hari dijelaskan oleh An-Nawawi. Adapun maksudnya adalah di mana orang tersebut tidak mendapatkan pahala salatnya, namun salat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban salatnya, dan tentunya dia tidak perlu mengulangi salat. Untuk pembahasan selanjutnya, akibat percaya ramalan zodiak, yang pertama dapat menghilangkan percaya diri dan tidak dapat berkomitmen. Ramalan bintang atau zodiak jadi sesuatu hal yang tentunya harus ada dalam majalah remaja. Seperti rasanya tidak lengkap kalau ketika kita membaca majalah tetapi belum melirik halaman yang memuat tentang ramalan bintang tersebut. Selain ramalan zodiak itu dilarang oleh agama, terlalu sering membaca ramalan zodiak karena ternyata itu akan sangat berbahaya. Dimana dalam sebuah penelitian dikatakan terlalu sering membaca ramalan bintang dapat menyebabkan kurangnya rasa percaya diri seseorang. Akibatnya akan menjadikan diri seseorang tersebut menjadi pribadi yang tidak dapat berkomitmen, serta dia tidak akan percaya diri. Dimana para peneliti dari Johns Hopkins University of South Carolina melakukan sebuah studi dengan memberikan ramalan bintang yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal pesimis kepada beberapa partisipan. Lalu partisipan tersebut mereka ditanyai apakah mereka akan pergi ke pesta atau tetap tinggal di dalam rumah. Nah, partisipan tersebut mengatakan jika ramalan bintang itu sesuai, dia akan memilih pergi ke pesta. Padahal mereka juga ragu dengan keputusan mereka sendiri. Sementara yang tidak membaca ramalan bintang, mereka dengan jelas mengatakan, saya lebih memilih tetap berada di rumah. Dimana seperti kita ketahui, sifat manusia itu mendorong kita percaya pada nasib sendiri, tapi ramalan bintang dapat mempengaruhi keputusan tersebut.
Katina Kulau dan Thomas Kramer dalam laporan penelitiannya yang dipublikasikan di Journal of Consumer Research seperti dilansir Daily Mail, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ramalan bintang sebenarnya tidak punya efek yang signifikan. Pasalnya, ramalan justru dapat memberikan efek yang berlawanan. Lebih lanjut, mereka yang percaya akan ramalan bintang tidak akan fokus dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Justru mereka akan cenderung berkonsultasi dengan dengan ramalan bintang atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Bahkan Kramer menyimpulkan bahwa orang yang selalu mempercayai ramalan bintang, mereka cenderung akan ketergantungan dengan apa yang dikatakan oleh peramal mengenai hasil ramalan bintangnya. Yang kedua yaitu kufur kepada agama Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala man atakahinan aw arwafan fasaddaqahu bima yaqulu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Artinya, barang siapa mendatangi seorang dukun atau peramal, kemudian membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Sebab di antara yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal-hal yang gaib dan tentunya tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Yang artinya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mengetahui bila mereka dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Dan Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la amliku li nafsin naf'an wa la darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Yang artinya, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Oleh karena itu, teman-teman, membenarkan para dukun dan para peramal yang mengetahui yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib adalah pengingkaran terhadap ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penjelasan atau materi yang terakhir, yaitu mengenai ramalan bintang adalah sihir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man aktabasa ilman min nujumi tabasa sa'batan min sihri ma zada wa ma zada. Yang artinya adalah, siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Apabila bertambah ilmu nujumnya, maka bertambah pula lah ilmu sihirnya. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Hadis tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa ilmu nujum yang termasuk dalam hal ini adalah ramalan bintang merupakan bagian dari sihir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa apabila ilmu nujumnya bertambah, maka hal ini berarti bertambah pula lah ilmu sihirnya yang dipelajari oleh orang tersebut.
Sedangkan hukum sihir itu seperti kita ketahui adalah haram dan termasuk kekafiran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yang artinya adalah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan sajalah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ramalan merupakan sebuah cara untuk mengetahui nasib seseorang itu baik atau buruk. Jika tentunya kita atau kalian seorang muslim harusnya merenungkan, maka sesungguhnya orang yang mencari tahu ramalan tentang nasib mereka tidak lain dan tidak bukan dikarenakan mereka menginginkan nasib yang baik dan buruk, di mana telah seperti kita ketahui telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu kataballahu maqadir khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Artinya, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 tahun ribu yang lalu sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, hanya Allah yang tahu nasib kita. Yang dapat kita lakukan adalah kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hal-hal yang baik itu dengan cara yang benar dan terhindar dari hal-hal yang buruk, terutama kita mendatangi seorang peramal untuk mengetahui baik atau buruknya nasib kita. Selebihnya kita serahkan semua hal-halnya kepada Sang Pemilik takdir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Hendaklah kaum muslim baik wanita maupun laki-laki tidak mempercayai perkara gaib yang disampaikan oleh peramal ataupun dukun. Jika kalian pernah terjerumus ataupun sedang dalam kondisi kebatilan ini, maka hendaklah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi mempercayai atau membenarkan perkataan dukun atau peramal. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mendengar. Marilah kita sebagai hamba Allah meninggalkan hal-hal yang berkenaan dengan ramalan zodiak, karena ramalan zodiak termasuk perbuatan syirik. Sebagai umat Islam, kita harus memperbanyak amal ibadah
agar terhindar dari percaya atau mempercayai ramalan zodiak. Kepercayaan kepada Allah harus dibina dan ditanamkan dalam jiwa, sedangkan kepercayaan kepada ramalan zodiak harus dihilangkan. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.